Halo Sobat Alur Cerita, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan menceritakan alur film Indonesia terbaru yang diberi judul Pangku. Film ini menceritakan seorang wanita muda bernama Sartika. Tampak Sartika yang sedang hamil berjalan sendirian dengan menenteng sebuah tas kecil berisi beberapa buah pakaiannya. Ia tak memiliki tujuan, ia juga tak memiliki apa-apa, hanya bermodalkan sebuah KTP dan beberapa lembar uang, serta tekad untuk bertahan hidup dan merawat anaknya yang sebentar lagi akan lahir. Sartika terus berjalan. Hingga ia berhenti di sebuah warung milik Maya. Bu Maya yang melihat kondisi Sartika, seolah memahami kesulitan wanita itu. Maya menyambutnya dengan hangat, memberinya segelas air dan mempersilahkannya masuk. Dan sejak saat itu, Sartika tinggal di warung itu bersama Bu Maya dan Jaya suaminya. Warung milik Bu Maya meski terlihat sederhana dan hanya terbuat dari papan, namun sangat ramai dikunjungi pelanggan. Terutama saat malam hari, para sopir truk kerap berhenti untuk sekedar beristirahat melepas lelah. Selain menyediakan kopi dan mie rebus, warung Bu Maya juga menyediakan kehangatan yang ditawarkan langsung bersamaan dengan segelas kopi. Itulah sebabnya kopi itu disebut kopi Pangku. Sartika yang kini menumpang di warung Maya berusaha membantu pekerjaan seperti memasak, menyapu, menyeduh kopi, dan apa saja yang bisa ia bantu. Maya dan suaminya, Jaya juga memperlakukan Sartika dengan baik. Ketika anak Sartika lahir pun, Maya dan Jaya tampak bahagia dan ikut merawatnya. Mereka menamainya Bayu. Maya dan Jaya menyayangi Bayu layaknya cucu sendiri. Mereka selalu membantu menenangkan Bayu dengan penuh kasih sayang ketika anak itu menangis. Begitulah hari-hari mereka lalui, warung Maya semakin hari semakin ramai. Hal itu bukan hanya karena rasa kopinya yang manis, tapi juga karena pelayanan dan kehangatan kopi Pangku yang ditawarkan di warung itu. Itulah yang membuat para pelanggannya terus berdatangan. Hal itu tidak ditawarkan secara terang-terangan, namun semua orang tahu jika warung itu menawarkan kopi Pangku. Awalnya, Maya melindungi Sartika dari hal semacam itu, namun warung yang semula ramai, lama-kelamaan menjadi sepi. Desakan ekonomi dan kondisi kehidupan yang keras mengalahkan nurani Maya. Beras dan bahan kebutuhan lainnya yang semakin menipis, membuat Maya berbicara pada Sartika dengan nada yang pelan dan penuh kehati-hatian. Sartika memahami maksud Maya, ia melihat tatapan mata yang penuh rasa lelah. Sejak saat itu Sartika ikut membantu menawarkan kopi Pangku pada setiap pengunjung yang datang ke warung itu. Meski di awal Sartika masih menjaga jarak, namun lama-kelamaan jarak itu mulai pudar. Sartika benar-benar terjun ke dalam rasa pahit dan manisnya kopi Pangku di warung itu. Sartika sadar, warung itu bukanlah sekedar warung yang hanya menawarkan kopi panas. Ia adalah tempat persinggahan para lelaki kesepian yang membeli waktu. Ada kalanya para sopir-sopir truk itu memandang tajam ke arah Sartika, kadang tampak merasa iba, dan ada kalanya tatapan para pria itu membuat Sartika merinding. Dalam diamnya, Sartika membenci keadaan yang memaksanya membuang jauh-jauh harga dirinya. Maya dan Jaya tahu, namun mereka juga hanya diam tanpa berkata apa-apa. Semua orang di rumah itu diam dengan rahasia dan pikirannya masing-masing. Saat warung tutup, Jaya hanya duduk di luar sambil menatap langit, dan Maya menghitung pendapatan hari itu dengan wajah yang datar tanpa ekspresi apa-apa, sementara Sartika menemani Bayu sambil bertanya dalam hati, apakah semua pengorbanannya ini kelak akan membawa kebahagiaan. Hingga satu saat seorang pria bernama Hadi berkunjung ke warung itu. Hadi tampak berbeda dari pelanggan lainnya. Ia tidak genit, tidak menatap Sartika, layaknya barang dagangan seperti pelanggan pada umumnya. Ia hanya duduk menikmati kopinya sambil menghisap rokoknya. Cara Hadi memandang Sartika, seolah ia tahu luka yang tersembunyi di dalam hati Sartika. Hadi juga tidak banyak berbicara. Ia pergi setelah meninggalkan beberapa lembar uang, namun esok harinya ia datang kembali. Lagi dan lagi, Hadi selalu berkunjung ke warung itu. Hadi tak enggan membantu memperbaiki papan warung yang rusak, membantu menjaga Bayu, bahkan mengangkat air galon yang habis, hingga kehadiran Hadi memberi angin segar bagi Sartika di tengah udara kotor yang ia rasakan. Setiap kali Hadi datang, wajah Sartika tampak bahagia dengan sorot mata yang tampak berbinar. Maya hanya memandang dengan penuh tanya, sementara Jaya hanya diam. Ia sadar wanita muda yang penuh luka seperti Sartika akan mudah jatuh pada pria yang memberinya perhatian lebih. Malam demi malam, hubungan Hadi dan Sartika semakin tumbuh diam-diam.
yang mengakibatkan ketegangan mulai muncul di rumah itu. Maya bersikap dingin, dan Jaya hanya diam sambil menghela nafas. Sementara para pelanggan yang biasa rutin berkunjung kini tak datang lagi, mereka berkata jika Sartika tak lagi melayani seperti dulu. Mereka berkata, Sartika mulai lupa diri, namun Sartika mencoba mengabaikan hal itu. Ia yakin cinta bisa mengubah segalanya. Ia mulai berniat meninggalkan warung dan memulai hidup baru bersama Hadi. Hadi meski tak banyak bicara, namun Sartika merasakan tatapannya yang hangat. Setiap mereka bertemu, seolah memberikan harapan baginya. Apalagi Hadi mulai membicarakan tentang masa depan, ia berkata bahwa warung itu bukan tempat bagi Sartika. Ia berjanji akan membawa Sartika jika ia memiliki cukup uang. Sartika hanya mengangguk. Meski dalam hatinya ia memiliki rasa bersalah pada Maya, ia tak bisa meninggalkan Maya begitu saja. Bagaimanapun, Maya adalah satu-satunya orang yang membantunya kala tidak ada satupun orang yang memperdulikannya. Sementara Maya yang semakin dingin pada Sartika, terlebih ketika seorang pria berperawakan kasar mendatangi warung itu. Pria itu adalah orang yang sebelumnya membantu Maya saat pertama kali membuka warung. Sepertinya Maya memiliki hutang pada pria itu. Cara Jaya menatap Sartika juga kini menjadi dingin, seperti ada rasa kasihan namun juga bercampur benci. Kini warung itu semakin sepi. Tak ada lagi supir truk yang datang. Mereka kini memilih warung lain. Mereka bilang warung Maya tak lagi seperti dulu. Maya tentu saja sedih dan marah mendengar hal itu. Satu ketika Hadi mendekati Sartika dengan wajah tegang, ia berkata, jika Maya menyuruhnya pergi, Maya juga kini melarangnya datang ke warung itu. Setelah Hadi pergi, Maya menatap Sartika dengan tatapan penuh makna. Seperti ada rasa kecewa, cemburu, juga rasa tidak mau kehilangan. Sebab kini hanya Sartikalah sumber pemasukan di warung itu. Ia tidak ingin kehilangan Sartika juga warungnya. Di malam berikutnya, pria berperawakan kasar itu datang lagi. Kali ini ia tidak sendiri. Ia bersama rekannya yang tampak kasar dan berbau alkohol. Dari jauh mereka menatap tajam ke arah Sartika. Maya mencoba melayani mereka dengan tangan gemetar. Saat malam semakin larut, Maya mendekati Sartika. Ia berkata, agar Sartika tidak keluar kamar malam itu. Maya berpesan pada Sartika bahwa apapun yang terjadi, ia meminta Sartika untuk tidak keluar dari kamar. Namun dari luar terdengar suara kursi yang terbalik juga gelas yang pecah. Maya buru-buru keluar menenangkan keadaan. Tak lama setelah Maya keluar, terdengar suara pukulan yang keras. Sartika memberanikan diri keluar, namun pemandangan di depannya membuat Sartika menjerit. Pria kasar itu tampak terkapar dengan tubuh berlumuran darah. Jaya hanya berdiri dan menatap dari belakang. Sementara Maya yang tampak terduduk lemas dengan sebilah pisau dapur yang berlumuran darah di tangannya. Malam itu mereka semua membantu Maya menutupi semua kejadian itu. Hadi yang juga datang membantu menguburkan mayat pria itu. Di pohon bambu belakang rumah di tengah hujan yang turun. Semuanya diam. Tidak ada yang berkata-kata, seolah mereka sepakat menutup rapat-rapat rahasia yang terjadi malam itu. Kini warung Pangku benar-benar sepi. Tak ada lagi pengunjung yang datang. Hingga satu pagi, Hadi benar-benar menepati janjinya. Ia datang menjemput Sartika dan Bayu. Saat mereka hendak berangkat, Maya tampak menatap mereka dengan tatapan tajam. Dari bibir Maya terdengar ucapan, jika kau pergi, kau bawa serta nasib buruk dari rumah ini. Sartika tak menjawab, ia hanya menggenggam tangan anaknya Bayu. Sartika sadar, setiap langkahnya tidak hanya meninggalkan warung itu dan Maya, tapi juga bagian dari hidupnya yang dulu ia korbankan demi bertahan hidup. Tapi kini ia akan tetap pergi menjemput secercah harapan baru, yaitu kehidupan yang baru bersama Hadi dan membesarkan Bayu, meski dalam kesederhanaan. Namun impian Sartika untuk hidup tenang seolah benar-benar hanya impian semata. Kehidupan pernikahan yang ia bayangkan, rumah kecil yang penuh tawa dan kebahagiaan, setiap sore menyambut kedatangan suaminya yang tampak kelelahan sehabis bekerja, hanyalah impian semata. Hanya seminggu setelah Sartika meninggalkan warung Maya, Sartika mulai merasakan perubahan pada Hadi. Ia mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Hadi semakin mudah marah, lebih keras, dan caranya menatap Sartika mulai dingin dan sulit dimengerti. Awalnya Sartika beranggapan jika mungkin Hadi hanya kelelahan. Sebab pekerjaan Hadi yang cukup berat, yaitu mengantarkan ikan dari pelabuhan ke berbagai pasar yang tak jarang. Jaraknya sangat jauh, terkadang Hadi menyetir dari subuh hingga larut malam. Namun Sartika semakin merasa curiga, ia yakin pasti Hadi menyembunyikan sesuatu.
Mungkin ia memiliki hutang atau rahasia di masa lalu yang tidak bisa ia ceritakan pada Sartika. Apalagi Hadi kerap duduk di luar rumah, seolah menanti sesuatu, dan ketika Sartika memergokinya menelpon tengah malam, ia buru-buru mematikannya seolah menyembunyikan sesuatu. Hadi semakin jarang pulang dan saat pulang tak jarang tubuhnya beraroma alkohol. Saat Sartika bertanya, Hadi menjawab dengan nada keras, "Kamu nggak tahu apa-apa, jangan banyak tanya." Tentu saja jawaban itu menghancurkan hati Sartika. Satu malam saat Hadi tak pulang, Sartika pergi ke warung Maya, ia merindukan pelukan hangat orang yang pernah membantunya. Sartika ingin menenangkan diri. Maya berkata, "Kadang laki-laki itu jika sudah berkuasa suka lupa daratan," ujarnya, seolah memberikan peringatan. Kala itu Sartika belum memahami sepenuhnya, hingga satu ketika sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil keluar seorang wanita muda, ia menatap Sartika dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan yang tajam dan sinis. Ia bertanya, "Kamu istrinya Hadi?" Sartika mengangguk. Wanita itu tersenyum sinis, lucu. "Soalnya aku juga," ujarnya. Wanita bernama Sita itu menunjukkan foto-fotonya bersama Hadi. Tampak dalam foto itu wajah Hadi yang bahagia. Dengan tangan yang melingkar di pinggang Sita, tampak juga tanggal pada foto itu, yang menunjukkan jika itu foto diambil sekitar 2 minggu yang lalu. Sartika merasa seolah langit runtuh. Ia tak mampu berdiri, tubuhnya gemetar. Sartika tidak marah, ia merasa hancur. Rasa hancur yang terlalu dalam. Sartika kecewa, karena semua perjuangan dan harapan yang ia miliki kini tidak berarti apa-apa. Malam itu saat Hadi pulang, Sartika hanya diam dan tidak marah. Tapi diamnya Sartika justru membuat Hadi makin marah. Pertengkaran besar terjadi, Hadi berteriak, Sartika menangis, dan Bayu yang ketakutan hanya bersembunyi di kolong meja. Hadi pergi sambil membanting pintu. Dan sejak itu, Hadi tak pernah kembali lagi. Sartika pernah mencoba menghubunginya, namun handphonenya mati. Kini hati Sartika benar-benar hancur, lebih hancur dari sebelumnya. Sartika menangis tanpa bersuara. Kini Sartika mulai belajar, jika terkadang ada cinta yang tidak perlu diperjuangkan, justru harus dikubur dalam-dalam, karena memang tidak pantas untuk diperjuangkan. Api cintanya yang sebelumnya membara bersama asa, kini berubah menjadi bara api penuh dendam. Di antara rasa sedih dan amarah, Sartika membayangkan wajah Hadi, membayangkan senyum Maya, membayangkan senyum Bayu, membayangkan warung kopi Pangku. Sartika menatap putranya yang tertidur. Ia berucap lirih, "Kini ibu tidak akan diam lagi." Sartika kembali ke warung Pangku. Warung itu kini tampak sepi, tak seramai dulu. Maya menyambutnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memeluknya. Sartika kini kembali bekerja di warung itu, berjualan kopi Pangku, seperti dulu.